Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, upasaka, upasika, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing dhamma, yaitu tentang arti dan hakikat kehidupan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita membicarakan tentang hakikat kehidupan manusia, tentunya setiap manusia menginginkan kehidupannya untuk hidup bahagia, memiliki kesehatan yang baik, dan memiliki usia yang panjang. Maka apakah di dalam Dhamma juga ada hal-hal seperti itu? Tentunya di dalam agama Buddha, di dalam Dhamma juga ada tentang keinginan-keinginan wajar yang dimiliki oleh manusia. Apa saja keinginan wajar tersebut? Maka di dalam Pathakama Sutta ada 4 hal atau 4 bagian keinginan wajar manusia. Yang pertama adalah manusia itu menginginkan kekayaan, tetapi di sini adalah kekayaan di jalan Dhamma. Yang kedua, seseorang menginginkan kesehatan dan usia panjang. Dan yang ketiga, setiap manusia menginginkan kehidupannya termasyur. Dan yang keempat adalah setelah berakhirnya kehidupan ini, untuk terlahir di alam bahagia atau surga. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian, keinginan wajar yang ada di dalam diri manusia. Nah, akan tetapi setiap manusia, kita percaya dan kita memiliki paham di dalam ajaran Buddha, yaitu tentang karma. Kalau kita melihat setiap individu tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik kondisi fisik maupun kondisi mental. Tidak semua orang apa yang diinginkan seperti kekayaan, usia panjang, termasyur, dan kehidupan selanjutnya masuk surga, tentu setiap individu berbeda-beda. Contoh sederhananya saja adalah kekayaan. Setiap orang tidak memiliki kekayaan yang sama. Bahkan ada yang hidupnya kesusahan, hidupnya kelaparan. Ada juga yang dalam kehidupannya orang itu sakit-sakitan, usianya juga pendek. Lalu ada seseorang yang kehidupannya tidak termasyur. Nah, bagaimana menyikapi itu? Kalau kita melihat itu adalah keinginan wajar manusia. Nah, di dalam agama Buddha bukan berarti kita menyalahkan hal-hal di luar dari diri kita. Kenapa kita tidak kaya raya? Kenapa kita tidak memiliki usia yang panjang? Kenapa kehidupan kita tidak termasyur? Maka ada hal yang harus dipahami di dalam konteks Dhamma. Apa saja yang harus dipahami untuk melihat setiap keanekaragaman individu yang memiliki kekayaan yang berbeda-beda, kesehatan yang berbeda-beda, kondisi fisik maupun mentalnya yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menyikapi hal itu, maka ada formula di dalam agama Buddha yang dikenal atau kita kenal sebagai Ataloka Dhamma atau 8 kondisi duniawi. Apa saja 8 kondisi duniawi itu? Yang pertama adalah laba atau keuntungan. Yang kedua adalah alaba atau tidak mendapat keuntungan. Yang ketiga yaso, mendapatkan kedudukan. Dan yang keempat ayaso, tidak mendapatkan kedudukan. Keempat adalah pasamsa,
yaitu dipuji, dihormati. Dan yang keenam adalah ninggah, dicela, dihina. Yang ketujuh adalah suka atau kebahagiaan. Dan yang kedelapan adalah duka atau sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah formula untuk memahami setiap keanekaragaman baik secara fisik maupun mental yang ada di dalam setiap individu manusia yang beraneka ragam. Maka ketika kita mampu memahami formula Ataloka Dhamma ini, tentu setiap kondisi apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki saat ini, kita hendaknya bisa banyak bersyukur, tidak menyalahkan hal-hal di luar dari diri kita. Kenapa kalau kita memahami Ataloka Dhamma ini atau 8 kondisi duniawi ini? Karena di dalam kehidupan kita ini adalah dualisme, seperti yang terdapat di dalam Ataloka Dhamma. Ya, ada yaso ayaso, ada laba alaba, ada ninda pasansa, ada suka dan duka. Nah, dua hal yang berbeda ini, positif dan negatif ini, tentu kalau kita bisa memahami, ya, dengan cara apa? Bahwa dua hal ini atau dualisme ini semuanya berkaitan dengan atau terikat dengan adanya hukum perubahan. Contoh kehidupan saat ini, seseorang belum memiliki kekayaan yang diinginkan. Dengan memahami Ataloka Dhamma ini, dengan terikat tentang adanya hukum perubahan, maka seseorang memiliki pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran positif bahwa kehidupan ini tidak selamanya begini. Ya, karena hakikatnya setiap kondisi akan selalu berubah. Maka ketika kondisi itu seseorang dalam kondisi terpuruk, maka mereka berpikir secara positif, mereka bisa atau dapat merubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan hal-hal seperti inilah kita mampu memahami sesungguhnya hakikat kehidupan manusia itu seperti apa. Ketika apa yang kita miliki hari ini, saat ini, tentu kita harus selalu mengucap bersyukur. Dengan mengucap bersyukur bukan berarti kita pasrah dengan apa yang dimiliki. Tetapi bersyukur itu adalah kita mampu atau merasa puas dengan apa yang dimiliki hari ini, saat ini. Tetapi kelanjutannya adalah tugas kita untuk merubahnya. Dan kita berpikir bahwa kehidupan ini tidak statis, tetapi kehidupan ini adalah dinamis, selalu berubah. Dan perubahan-perubahan itu tergantung diri kita yang melakukannya. Apakah kita mau merubahnya atau tidak. Nah, ketika kita mau merubahnya, maka keinginan wajar manusia yang tertera di dalam Pataka Sutta tadi akan kita rasakan. Memiliki kekayaan, usia panjang, kehidupannya termasyur, ya. Setelah meninggal masuk surga, ya. Itu dapat kita buat, kita rubah dengan cara kita berpikir yang baik, kita berucap yang baik, bertindak yang baik, dengan hal-hal atau dengan memahami Ataloka Dhamma tadi, ya. Maka hakikat kehidupan manusia itu akan kita ketahui dan akan kita rasakan, dan kita tidak pernah bertanya-tanya lagi, tidak merasa bingung apa sih tujuan hidup saya di dunia ini. Lalu kita selalu menyalahkan, kok kehidupan saya tidak seperti orang lain itu, mereka terlahir di keluarga yang kaya raya, mereka memiliki fisik yang bagus. Nah, hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membelenggu diri kita kalau kita tidak memiliki konsep. Ya, konsepnya apa? Pemahaman Dhamma tadi, Ataloka Dhamma, dan disertai bahwa kehidupan ini adalah selalu berubah dan kita sendirilah yang menjadi orang untuk merubahnya, bukan dari hal-hal lain, ya. Maka arti kehidupan manusia
atau kehidupan kita sebagai manusia sangat jelas dan sangat kita rasakan, dan tentu perasaan itu adalah perasaan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu ketika kita tadi berbicara tentang perubahan, bagaimana cara merubahnya? Ya, ada di dalam Dhamma juga dikenal dengan formula-formula lain untuk merubahnya, untuk hidup saat ini, hidup bahagia, hidup memiliki kesuksesan. Hal itu tertera di dalam Wiyaga Paja Sutta ya. Ada 4 hal yang berguna yang dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi ini. Apa saja keempat itu? Yang pertama adalah Uttana Sampada. Yang kedua adalah Araka Sampada. Yang ketiga adalah Kalyana Mita. Dan yang keempat adalah Sama Jiwikata. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Uttana Sampada. Apa sih Uttana Sampada? Uttana Sampada adalah rajin dan bersemangat dalam mengerjakan segalanya. Ketika kita menginginkan ya keinginan wajar yang pertama tadi, menginginkan kekayaan ya, memiliki harta benda, maka seseorang harus memiliki Uttana Sampada. Ya, rajin dan bersemangat di dalam pekerjaan. Lalu yang kedua adalah Araka Sampada. Apa Araka Sampada? Mereka harus mampu menjaga apa yang mereka peroleh. Ya. Maka yang poin pertama adalah kerja keras, punya semangat, dan yang kedua adalah kita harus memiliki manajemen yang bagus, manajemen dalam kaitannya materi ya. Kita harus mampu menjaganya ya, mampu mengelolanya. Kemudian yang ketiga adalah Kalyana Mita. Kita juga harus memiliki sahabat-sahabat yang baik. Lantas ada pertanyaan, apakah kita harus pilih-pilih sahabat? Ya, maka kita hendaknya ya sebagai Buddhis juga harus bersahabat dengan semuanya. Ya, bersahabat dengan semuanya. Akan tetapi ketika batin kita, mental kita sudah siap, kita bersahabat dengan siapapun, kita tidak akan terbawa oleh arus. Dalam artian ketika kita bersahabat kepada orang yang tidak baik, kita ikut-ikutan tidak baik. Tapi ketika kita memiliki pengetahuan Dhamma yang cukup, latihan kita yang cukup, justru kita ketika bersahabat pada mereka yang belum baik, kita mampu memberikan pertolongan dalam bentuk nasihat-nasihat sehingga mereka apa? Ya, mengikuti kita menjadi hidupnya lebih baik. Ya, itu dengan bersahabat. Nah, lalu yang keempat ya, Sama Jiwikata adalah hidup kita tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Ya, harus seimbang. Waktunya kita melakukan kebaikan dalam bentuk berdana, ya kita berdana. Waktunya untuk manajemen uang, kita menyimpan barang-barang yang kita miliki, itu juga perlu. Jadi hidupnya seimbang, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Nah, itulah Bapak Ibu, untuk kita bisa mencapai keinginan wajar yang pertama, memiliki kekayaan. Nah, jadi ketika kita hidup kita penuh dengan praktek-praktek kebenaran, praktek-praktek kebaikan, dan kita punya bekal pengetahuan Dhamma, pasti dalam kehidupan kita akan menemukan jati diri kita. Sesungguhnya apa yang kita cari, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup sebagai manusia. Lalu kita bisa menemukan, inilah arti kehidupan sesungguhnya saya menjadi manusia. Dan tak lupa kita harus selalu bersyukur karena terlahir sebagai manusia. Kita banyak bisa melakukan hal-hal yang baik ya, untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, bahkan kebaikan semua makhluk. Lalu keinginan wajar yang kedua, memiliki kesehatan yang baik. Lalu yang ketiga adalah kehidupannya termasyhur. Kita tidak jauh-jauh, kita sudah sebagai umat Buddha sudah dibekali untuk latih diri dengan kemoralan, dengan latihan sila ya,
Sebagai berumah tangga, 5 sila harus dijalankan dengan baik. Apa kaitannya usia panjang dengan menjalankan sila? Ketika kita menjalankan atau kita memiliki sila yang baik, kita sudah bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan, ya, maka hal-hal itu juga akan mendukung kesehatan kita yang baik. Karena apa? Kita tidak menyakiti makhluk lain, kita tidak membunuh makhluk lain. Bahkan kalau kita selain melaksanakan Pancasila Buddhis, kita juga melaksanakan Panjadhamma. Kita ambil contoh saja yang pertama, ketika Pancasila Buddhis yang pertama adalah bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Dan di dalam Panjadhamma itu dikatakan sebagai metta karuna, ya. Ketika kita sudah tidak melakukan pembunuhan, ada aksi yang lebih indah lagi ketika kita mampu, ya, menolong, menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Kalau di dalam tradisi Buddhis kita sering jumpai atau kita sering melakukan, yaitu adalah melepas satwa atau fangsan. Itu adalah pendukung, ya, pendukung kita memiliki usia panjang, memiliki kesehatan yang baik. Lalu kemasyhuran itu dari mana? Juga dari praktek menjalankan kemoralan tadi. Kalau kita tutur kita bagus, ya, pikiran kita juga tertata dengan baik, perilaku kita tidak dicela oleh banyak orang, ya, maka kemasyhuran, kedudukan itu juga kita akan miliki. Itulah yang harus kita praktekkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, keinginan wajar yang keempat tadi adalah setelah kehidupan ini ingin terlahir di alam bahagia atau surga. Selain umat Buddha atau setiap orang menjalankan kemoralan, ya, perilaku yang baik, ucapan baik, pikiran baik, itu sudah kita jaga, maka ada kesempurnaan yang harus kita jalankan. Ya, kesempurnaan apa yang harus kita jalankan? Pertama adalah kita harus sempurna terhadap keyakinan. Sebagai Buddhis, kita memiliki keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, kita harus sempurna di dalam kemoralan, ya, di dalam sila. Itu harus kita jaga kemoralan kita. Dan yang ketiga adalah sempurna dalam kedermawanan. Seperti dalam formula tadi dikatakan sama jiwikata, ya, tidak kikir, tidak boros. Kita juga harus sempurna di dalam kemoralan, ya. Waktunya kita berderma, waktunya kita memberi, berilah sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang keempat adalah kita harus sempurna di dalam pengetahuan. Dalam hal ini adalah pengetahuan yang sifatnya bijaksana. Ketika keempat hal ini kita jaga, kita sempurnakan, maka kelahiran selanjutnya setelah kehidupan saat ini, kehidupan bahagia akan kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita mendalami ajaran Buddha, mempraktekkan seperti yang tadi saya uraikan, maka kita akan menemukan hakikat kehidupan kita. Semoga uraian singkat ini dapat memberi manfaat untuk memperdalam pengetahuan kita, untuk menyempurnakan latihan kita, dan kita semuanya bahagia. Bahagia di kehidupan ini dan bahagia di kehidupan selanjutnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.